Nabi, para habaib, para asatid, para kiai, para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwa kita dalam segala aspek kehidupan setelah keluar bulan Rabiul Awal ini, setelah hasilnya maulidan 1 bulan, mudah-mudahan lebih bisa ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aspek segala kehidupan apapun, dan kita bisa mengalahkan ego-ego hati kita, hawa nafsu kita. Kalau yang kita inginkan itu bertentangan dengan apa yang telah diajarkan dan digariskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Kata Nabi, kalian belum sempurna iman kalian kecuali sampai kalian bisa menundukkan hawa nafsu, keinginan hati kalian untuk mengikuti apa yang telah saya ajarkan, apa yang telah saya bawa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya nafsu kita kepilih B, tapi Nabi ngajarkannya A. Kalau kita masih pilih B ikut nafsu kita, nah itu belum mungkin benar, ya. Itu belum tunduk di sini apa, ya, belum tunduk benar. Karena Islam itu tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau masih ada hal-hal lain yang kadang-kadang Nabi nyuruh A, kita milik B, yang ini urusan perintah bukan hal mubah, ya, atau urusan larangan yang kita ingin, kemudian kita menuruti keinginan kita, maka kita belum mukmin benar, ya. Mukmin kita itu masih setengah mukmin, belum benar-benar mukmin, belum benar-benar beriman. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang sejati. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengikuti akhlak-akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlaknya Rasulullah yang ini mungkin saya menasihati diri saya sendiri. Nabi itu tidak gengsian. Nabi tidak gengsian. Saya yakin selama ini 1 bulan antum-antum sering hadir majelis maulid, itu kita sudah tumbuh mendengar tentang kemuliaan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya Nabi itu derajatnya gimana, tingginya gimana, bagaimana, sudah kita dengarkan semuanya. Nabi yang begitu tinggi derajatnya, begitu sempurna, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, akhlaknya istimewa, fisiknya istimewa, super istimewa Rasulullah. Tapi Nabi itu tawadhu, simple, tidak gengsian. Ya, mohon maaf, ini saya mungkin kadang-kadang kita itu kalau sudah punya nama, punya dikenal orang begini, kemudian kadang-kadang gengsi, mau begini gengsi, kadang-kadang mau jalan kaki gengsi. Anak daripada jalan kaki mending anak nggak keluar, malu sama. Masa seorang saya jalan kaki, masa seorang saya itu naik kendaraan yang kurang bagus. Nah ini nggak cocok sama akhlaknya Rasulullah SAW. Karena dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jalan kaki. Saya pernah baca riwayat Nabi pernah mengunjungi orang sakit di Madinah, tapi agak Aqsal Madinah agak jauh. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan kaki, bahkan bila kolam suar. Ya memang Nabi itu hampir setiap hari pakai kopiah, pakai imamah. Tapi sekali-kali Nabi itu tidak gengsi jalan seperti orang biasa jalan kaki. Nabi tidak gengsi. Kabul himar. Dan bahkan Nabi itu tidak gengsi naik himar. Himar itu dulu kendaraan paling ekonomis, ya. Atasnya jalan kaki, himar. Mungkin kalau sekarang itu sepeda lawas, sogunus lawas, selebore putul, ya. Sudah jelek, itu udah atas starternya gitu nih. Pancal begini, di situ yang harganya masya Allah 800.000, larangan HP kadang-kadang. Ya, saya pernah tanya, ini berapa harganya sepeda motor? Bulungan tuh saya itu sepeda motor, bulungan tuh saya. Ya, kenapa? Sudah tua, sudah nggak bagus. Nabi naik begitu itu. Walaupun Nabi nggak pernah naik sepeda motor, ya. Tapi himar saya contohkan di dalam status sosial masyarakat sekarang kayak sepeda motor tua itu tadi, kendaraan paling murah. Nabi naik itu nggak gengsi. Nggak Nabi, saya adalah utusan Allah, saya khairul khalqillah, masa naik Haima, nggak pantas. Dan sekarang kadang-kadang, ini sekali lagi saya nasihatin diri saya. Kadang-kadang merasa, ini status terkenal, mosok disusul sepeda motor, belum kotor, nggak belum berangkat lah. Dia kalau diundang sama dia, apa nggak menghargai? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Diceritakan ada seorang sahabat namanya Sayyidina Qais bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Waktu itu Sayyidina Qais ini masih belia, anak-anak gitu. Nabi itu datang ke rumahnya Sayyidina Sa'ad, nyambangi. Zarona Rasulullah itu ada. Kami didatangi sama Nabi. Nabi jalan kaki. Dia biasa nggak gengsi. Sopo orang itu jalan sampai ke rumahnya. Ini Saat abahnya, anaknya namanya Qais. Setelah mau pulang, Qais ini orang Saat ini nggak begitu punya orangnya, nggak punya mobil. Kalau dulu mobil udah bagus atau utak, ya dia nggak punya. Kecuali dia punya kendaraan itu himar itu tadi. Akhirnya begitu Nabi mau pulang, dia ini bingung, himarnya itu dibersihkan,
dikasih karpet di atasnya, ya. Kemudian bilang, ya Rasulullah, maaf dengan naik ini ya, pulangnya saya tidak punya kendaraan lain kecuali ini, kabutan kalau kurang sopan. Nabi bilang, oh tidak apa-apa, tolong kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi naik. Kemudian si Sa'ad ini ngomong sama anaknya, ya guys, ishab Rasulullah, kawalan Rasulullah, antar sampai pulang. Maka anaknya ini nonton himar itu tadi. Himar itu kan kecil. Maka ketika nonton Nabi bilang, ya guys, Dirka, kamu naik juga. Enggak Rasulullah, saya jalan aja nonton. Enggak, ima antar kak, gua ima antar sorry. Kata Nabi, kamu naik atau kalau enggak, kamu usah diantar. Mau diantar. Akhirnya bingung naik. Ketika naik Nabi mundur dalam riwayatnya, mundur ke belakang. Kau sini suruh duduk di depan. Sudah, ya Rasulullah, antar depan. Lah, sahibud dafa Allah. Kata Nabi, yang punya kendaraan yang lebih berkah. Secara tidak langsung dia bilang, saya akan nurut. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sifat orangnya. Begitulah Nabi. Jadi kalau kita terlalu pensiun, mutaim, terlalu jaga imam itu anak seperti ini tidak pantas. Ada ustaz sudah biasa diundang acara besar-besar, diundang di musola orang 10. Oh maaf Pak, itu bukan level saya kalau acara itu, ya. Sama ngundang mau ustaz kampung, ya. Bukan level saya. Na'udzubillah min dzalik. Gengsi tidak boleh seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi dalam satu riwayat Nabi itu tidak mau kalau sahabat jalan itu di belakangnya Rasulullah kayak ngawal gitu. Nabi tidak mau. Ditarik ini sama Rasulullah biar jalan saja. Nabi punya santri namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kecil, beda kalau saya tahu bakar itu seumuran. Abu Hurairah ini masih jauh umurnya di bawahnya Nabi. Itu kalau Nabi ke pasar ikut Abu Hurairah. Namanya santri. Nabi beli celana. Waktu itu kalau levis kan. Kalau pokoknya di sisi luar kan begitu. Mungkin sampai celana segini dalamnya gamis Allah alam. Dibeli. Terus Abu Hurairah ya sebagai umat dan karena cinta sama Nabi ngomong, ya Rasulullah biar saya yang bawakan. Apa kata Nabi SAW? Enggak. Suhaibus syekh ahad bisyaihi ayahmilah. Kata Nabi, enggak, yang punya barang yang berhak bawa, enggak merepoti orang, enggak merepoti orang lain. Ini akhlaknya Nabi SAW. Kita sekarang enggak berkatan ya kalau kono uangnya, masya Allah. Alhamdulillah, memang belum bisa mengikuti 100%. Mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Hurairah lagi, masalah naik himar lagi. Nabi pernah mau ke Kuba. Ya dulu Nabi setiap hari Sabtu riwayatnya Nabi itu ke Kuba dan para sahabat rame-rame yang dari Madinah jalan ke Kuba, semua ngumpul sama Nabi di masjid Kuba. Waktu itu Nabi pakai himar, naik himar. Himarnya itu udah apa maksudnya nggak ada pelananya, nggak ada kosongan gitu. Ya, dan ada satu riwayat saya lupa ini yang itu atau yang di Bani Quraisy itu ada dua. Ada yang satu riwayat himarnya meromos. Jadi ibaratnya supaya daus elek saya bori pundul gitu mah. Ya, masya Allah. Kalau sama yang bermotor, ya itu ada dalilnya juga. Karena Nabi itu juga punya kuda yang najis namanya dudul. Ya, kadang itu biasa punya naik kuda yang bagus, ya oke, naik yang biasa gitu loh maksudnya. Ya, Nabi tidak gengsi. Akhirnya saya cerita yang tawadhu ini dulu. Nabi SAW naik yang nggak ada pelananya tadi. Ketika Nabi naik, kemudian di jalan Nabi lihat Abu Hurairah mau ke Kuba juga jalan. Santrinya Abu Hurairah itu tidur di sofa di pelataran rumahnya Rasulullah SAW. Bukan orang dewasa terlalu. Sama Nabi dipanggil, ya Abu Hurairah, ayo bareng. Kalau kita sekarang punya murid laku jalan, ya. Bareng. Akhirnya Abu Hurairah bilang bingung. Kalau Nabi ngajakin ditolak ya apa? Ada ngomong iya itu ya. Hima kecil. Akhirnya Abu Hurairah bilang masih ya Rasulullah. Terserah antum ya Rasulullah. Akhirnya Nabi bilang naik. Waktu itu mau naik kesusahan. Tidak tahu karena tidak ada pelanannya jadi repot tidak bisa naik. Tapi mengulurkan tangannya ditarik ini. Fawako'amaan merusut karena licin jatuh. Abu Hurairah jatuh, Rasulullah jatuh. Mungkin kalau Al-Fatih punya murid kayak begitu. Oh, tapi apa yang dilakukan Nabi SAW dalam riwayat tersebut? Nabi naik lagi, Nabi ulurkan tangannya. Ayo, bingung ini, ya, pakai ibu juga Abu Hurairah. Diangkat lagi, merusuk lagi 2 kali. Bahwa kalau jatuh lagi. Tetap Nabi dengan wajahnya tidak berubah Rasulullah SAW. Tetap naik lagi, ngulurkan tangannya ketika baru Abu Hurairah mengatakan boleh tiba antara bil haq la armika tsalika. Ya Rasulullah, demi zat yang mengutus jenengan dengan kebenaran, saya tidak kepingin jenengan sampai jatuh. Dikatakan saya jalan dapat kata sama Rasulullah SAW. Kemudian senyum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sifat Nabi itu kalau batunya sobek,
pergantian. Nabi itu kalau bajunya sobek dijahit sendiri. Nah ini juga anak tidak bisa mengamalkan. Karena pernah mau nyoba ngamalkan itu, ngecat rumah sendiri, ngecat atap lubur ke kondo gitu. Ya. Cet-cet di tas sawah. Ya Allah, semari kalau tukang oleh saya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bajunya sobek dijahit sendiri. Sandalnya bolong, dulu sandal bolong, sekarang kedok lah. Ya. Sandal bolong ditempel sendiri. Dan riwayat Nabi itu tempel di depan rumah. Ya ini orang lewat itu tahu. Kalau saya sekarang kayak si Mosok Habib nyambung sandal kurang tampil tidak satu sandal anyar ruannya Habib gimana? Masya Allah, Nabi tidak gengsi, sandalnya bolong di tutup sendiri. Kemudian dalam riwayat ada ember, Nabi pernah ember bocor ditempel sendiri. Ya, kemudian Nabi itu punya kambing, kalau mau minum susu kambing itu Nabi meres sendiri, tidak nyuruh santrinya. Beres ya, Nabi pernah nyuruh Sayyidina Anas bin Malik karena yang hebat, tapi sering sama Nabi dikerjakan sendiri. Tahu tuh, ayo kita berusaha mencontoh Nabi. Kemudian Nabi itu tidak senang sok ngebos. Nah, ada orang itu senang sok ngebos. Jadi maksudnya kalau sudah jalan sama teman-temannya, nanti karena dia merasa statusnya lebih tinggi, nanti kalau yang sugul ini anak-anak saya nggak terima. Jadi kita sering dengar dari riwayat Nabi itu pernah keluar perjalanan jauh. Zaman dulu kalau perjalanan jauh bawa kambing, karena tidak ada warung sate gulai dulu di tengah jalan. Bawa kambing dan kambingnya hidup. Kalau kambing mati mampu. Nah, tidak ada kulkas. Jadi kambing itu dibawa hidup. Begitu di tengah jalan sudah lapar, Nabi bilang asli ada urusan ini syahnya Pak. Kambing ini ayo kita waktunya makan. Akhirnya ada yang angkat tangan, ya Rasulullah aliyatabuha. Ya Rasulullah saya yang bagian boleh. Ada yang bilang ya Rasulullah aliyah sarfuha, saya yang bagian boleh. Ya. Ada yang bilang ya Rasulullah aliyah tokuha, ya Rasulullah saya bagian masak. Terus Nabi mengatakan ya sudah kalau gitu aliyah cabul hatab, saya yang bagian cari kayu buat masaknya. Sahabat mengatakan ya Rasulullah takfikal aman, tak usah, kita semua aja semua, sampean duduk saja, tahu nanti makan tinggal maka tak usah kayak Nabi. Apalagi itu cari kayu itu yang paling remeh di antara menyembelih boleh dan masa. Nabi bilang apa? A'lam anakum tafuni. Kata Nabi saya tahu kalau kalian itu bisa menyelesaikan semuanya. Walakinni akro an atamayyaz alaikum. Tapi saya enggak mau terlihat kayak ngebos kalian kerja semua saya duduk. Saya enggak senang. Dan kata Nabi Allah enggak senang kepada seorang hamba yang yang yatamayaz baina ashabi. Yang ketika yang lain itu dia nunggu dalam kali tadi retok, ya itu Allah kurang senang. Begitu tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang satu utusannya Najasyi, kita kenalin Najasyi dari Ethiopia, utus orang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusannya itu sama Nabi dilatih sendiri. Jadi ibaratnya Nabi itu liwat-liwat ke dapur ngambil makanan di jam. Itu para sahabat lihat Nabi sampai keringetan. Sahabat bilang ya Rasulullah Nabi kan, makanya Nabi sampai duduk sampai temoni tamunya ini, biar yang urusan suku menyuguh ini, biar kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan ini mereka ini orang-orang Najasyi dan orang Ethiopia ini kan di ashabi namukrimin. Dulu waktu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita hijrah ke sana dimuliakan sama mereka. Maka fauhibbu an ukafiahum. Saya kepingin balas ya, jangan diganggu. Kamu duduk, saya yang latih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pernah jalan dicegat sama satu perempuan di akli hasyid. Apa? Jadi wong lawang akali rodok kabut. Ada ibu-ibu akali rodok bocor halus. Bahkan rodok kasar ini dibocorin. Kadang-kadang sekarang kalau orang sudah punya mago, punya begini, cegat sama orang apalagi rodok gak beres, gak direken, gak usah maksud. Mau waras gak direken kok wong gak waras mana? Kalau gak penting, wah ini gak penting. Muntah-muntah ngomong perkataan ini kenceng-kenceng gak penting. Ini orang akli hasyid. Nabi dicegat mengatakan ya Rasulullah innali ilaika haja. Rasulullah saya tidak perlu sama sampean. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jalan sama para sahabat. Nabi bilang oh ya Bu sekarang tidak apa-apa. Ijlisi fi ayyisikatil Madinah di sini. Sampai mau duduk di mana? Duduk di sini. Tak temui. Ayo sampai menyampaikan hajat kepada saya. Dan Nabi duduk nyemper di pinggir engkong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk untuk menerima keluhan dari ibu-ibu yang akalnya agak
kurang lebih sampai selesai, lega. Kemudian Nabi pamit, Nabi jalan lagi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini masalah tawaduknya Nabi bisa menghilangkan gengsian dari hati kita. Satu lagi sebelum saya tutup, selain gengsian yang mau saya bahas dua. Yang kedua, nah ini sih, saya juga nasihati diri saya sendiri. Nabi itu loman kan gitu, gak bakhil. Mana kalau katanya jamaah itu mau oleh loman khoyir, kalau loman gak khoyir, masih mau nyapi gak khoyir. Nabi itu lomannya luar biasa. Tidak ada orang yang lebih loman dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita menjadi umatnya kok terlalu medit ya udah tak pantas kan begitu. Ya, kalau sih ya gak seloman Nabi sih masuk akal. Tapi mau medit temen, ya enggak pantas. Ya enggak pantas. Rasulullah itu enggak pernah diminta mau masuk ila syai'an ila atau Nabi itu diminta apa aja dikasih. Pernah Rasulullah itu dikasih baju sama orang, Nabi senang. Tapi manusia dia bisa senang sama pakai dikasih baju senang. Kan kita pernah begitu, punya baju baru terus Rasul pantas cocok saya pakai. Kayak DKI baru dipakai sama Nabi sekali dijaluk, balik lu sih jaluk itu selentik. Ada satu orang bilang ya Rasulullah bajunya ini biasanya orang ada pengajar itu surbannya boleh buat saya. Tapi kata kayak ini buktinya saya nggak sama Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Nabi bilang ditanya Rasulullah bajunya boleh buat saya. Oh ya, Nabi masuk ke rumahnya dibuka dikasih. Padahal Nabi masih baru senang-senangnya ini. Akhirnya disenai ini di sahabat sendiri nih harus ini. Kamu itu kan tahu Nabi pula diminta nggak bisa nggak bisa nolak itu Nabi baru pakai sekali dan Nabi kelihatan senang. Kamu itu jangan dengar cerita ini jadilah yang ngasih jangan wah boleh menggunakan jalur kan cerdas namanya ya. Wa ma fataha rajul bab mas'alah illa fatahullahu alaihi sab'ina baban minal baghr. Kata Nabi tidaklah orang itu suka minta-minta kepada orang lain kecuali Allah bukakan kepada dia 70 pintu kebagiran. Jadi kalau sudah orang itu suka minta, ini jalur. Jalur rokok. Itu jalur rokok. Ada koncenya rokokan. Salah jatuh. Terus jalur jangan jadi orang suka jalur. Pakai kepingin, kalau kepingin kamu rokok dia. Nanti ya asalnya sih nggak rokokan asalnya. Ya, Masya Allah. Jangan biasa minta, walaupun barang kecil. Itu yang diajarkan ajarannya para habaib. Itulah nadrub wala narud. Tidak pernah minta sama orang. Kalau dikasih orang baik ngasih, ya tidak kita tolak. Kita terima. Tapi tidak bilang minta. Hatta barang kecil. Hatta di antara diajarkan, di antara ada kalaupun mereka duduk di satu tempat, mereka bertamu di rumahnya orang haus, ngulah. Kalau sama sohibul baitnya enggak. Dikasih air, sekut enggak bilang, saya minta airnya. Tidak ada sampai seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau mereka minta sama Allah, ya Allah tolong gerakkan hatinya sohibul bait mengeluarkan air gitu. Tapi enggak minta sama orangnya. Oke, kembali lagi ke cerita lomannya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu pernah didatangkan uang banyak, sekarung. Dia bilang 90.000 dirham. Saya nggak tahu pokoknya wakil, saya kira ratusan juta. Itu tidak dikasih ke Nabi. Nabi bilang sobuhu di masjid. Soal di masjid kan. Kalau zaman sekarang tuh wassalamualaikum di soal di masjid. Bahkan bilang soal di masjid boleh. Bahkan dulu dulu kalau kita dikasih uang banyak, simpan dalam rumah. Karena Nabi bilang sobuhu di masjid. Soal di masjid. Di soal di masjid. Nunggu itu duit di masjid. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shalah falam yaltafit ilaih. Nabi keluar mau sholat, keluar dari rumahnya jegrek langsung ke tempat pengimaman. Gak ditoleh duit itu tadi. Kalau kita orang habis dapat duit, bongkar ditologi terus disimpan. Nah itu ya ini nggak begitu betul. Betulnya gak ditoleh. Sholat, Allahu Akbar. Selesai, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dirikan, begitu buya baru baca lasa ini. Nabi duduk di depannya. Uang itu tadi. Fakaro Allah tidak atau siapa yang ada di situ? Dikasih semua. Ketika sudah dikasih sampai tag habis. Ternyata ada yang belum dapat. Nah itu bingung. Ketika uangnya sudah habis, ada yang belum dapat. Akhirnya Nabi bilang, ya, sampai utang ya sama yang teman yang lain. Nanti saya kalau ada rezeki, saya sekarang nggak punya di rumah, nggak ada belas, nggak ada uang sama sekali. Nanti kalau saya ada, tak hati, biar sampai kebagian juga. Saya mau mengatakan, ya Rasulullah, maka lafaz Allah malah takdir. Ya Rasulullah,
Kalau jenengan ada, ojo maksa Allah tidak mau bebankan kepada sampean sesuatu yang sampean tidak mampu. Maka lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qauli Nabi kayak kurang cocok gitu sama omongannya. Radhiyallahu taala. Kemudian faqala rajul min al-ansar. Ada satu orang dari Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, anfi wala takhsha wala takhafu wala takhsha min til arsy iklalan." Ya Rasulullah, enggak apa-apa kok. Lu sampai ngasih yang banyak. Jangan takut, enggak cukup dari Allah yang Maha Kaya. Maka fatah sama Rasulullah, sanjung Nabi, dan Nabi sangat kelihatan senang. Nabi mengatakan, "Bihadza umirtu." Kata Nabi, begini ini saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir penutup, ada satu orang namanya Sofwan bin Umayyah. Apa namanya? Ini cerita-cerita ringan-ringan bro. Ya, tapi kita bisa mengambil hikmahnya. Namanya Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Kita sering dengar Umayyah bin Khalaf ini ya salah satu the big enemy-nya Rasulullah SAW. Ya. Musuh terbesarnya Nabi yang benci sama Nabi. Sekolahnya Abu Jahal CS ya. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah punya anak namanya Sofwan. Nah, Sofwan ini didoktrin sama bapaknya benci sama Rasulullah. Akhirnya anak ini juga benci sama Rasul. Lalu pas perang Badar Umayyah ini bongko kan. Ya, Umayyah bin Khalaf ini tewas ketika perang Badar. Ini anak sudah benci sama Rasulullah. Kok anaknya perang lawan bapaknya, perang sama Rasulullah, mati. Tambah pedang ini Sofwan sama Nabi. Sampai ketika Fathul Mekah. Kita tahu Fathul Mekah, Sofwan tidak masuk Islam. Sofwan itu kabur dari Mekah karena tidak mau masuk Islam. Lari, sarot. Saking bencinya sama Nabi, sarot tidak mau masuk Islam. Ketika sudah kabur, namanya orang kabur dari tanah airnya itu ya, kangen muli. Ini mau main, PKK, iling asetnya, tapi nggak berani balik. Akhirnya ada satu orang Mekah ketemu sama dia di luar Mekah. Dibilang ini salah paham, ngobrol ini mulu tapi Muhammad jadi menguasai di Mekah. Insya Allah mau sorry. Katanya, wis nggak apa-apa, wis Nabi itu maafkan aku, dimaafkan. Wis kamu masuk ke Islam tinggal di Mekah, wis tak jamin, saya yang jamin kamu nggak bakal diapa-apakan sama Nabi Muhammad. Singkat cerita pulang dibawa ke Nabi sadar. Tapi akhirnya hati ini rodok mantel sih, melihat Nabi itu mantel. Sadar lihat Nabi mantel, ketemu Nabi mantel. Nabi tahu, jangan apa dalam Nabi kayak duit terus. Jadi ini para baik khususnya. Kalau ada orang kok tidak senang sama dia, kayak orang duit terus. Kayak orang duit terus. Subhanallah, Nabi itu nyuwante perjalanan ke perang. Apa itu? Perang yang terakhir itu yang ke Bani Taqib, Rasulullah. Hunain, ya. Nabi mau berangkat perang Hunain, terus setelah perang Hunain itu dapat 100 ekor kambing. Jadi kalau satu kambing berapa tuh? Tidak valid. 2 juta misalnya ya. Satu kambing misalnya 2 juta. Berarti 200 ekor, 100 ekor berarti 200 juta. Nabi dapat 100 ekor kambing. Sofwan. Ada miala 16. 100 kambing. Wes. Hari lain lagi 100 lagi. Sampai menurut riwayat 3 kali 100. Berarti dikasih Nabi kambing totalnya ya bertahap, berangsuran, tapi bukan lisik. Berangsur 300 ekor. Apa kata Sofwan? Atoni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atoni. Saya dikasih terus sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi itu Abu Dunas orang yang paling saya benci. Sekarang, waduh, lulu saya. Kalau nggak senang dikasih terus. Terus lulu. Sekarang ahabna sila ya. Sekarang orang yang paling saya cintai. Kemudian dikasih otak lagi. Kalau kemudian dikasih otak. Ketika dikasih otak, Sofwan mengatakan, sudah, tidak mungkin. Kayak gini kecuali Nabi. Saya sekarang percaya teman kayak gini, lagi Nabi. Karena tidak mungkin. Kalau kita ngasih sama orang yang kita senang itu masih malu. Ya, ada orang khojir baik sama kita terus kita kasih, ya bagus. Tapi ada orang nggak senang sama kita. Kita kasih segitu banyak yang kata Sofwan, tidak mungkin seperti ini kecuali Nabi. Satu lagi mumpung nyantol di sini. Terakhir, Nabi punya sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Kita tahu di situ turun ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir ini kodum muhibbinnya luar biasa sama Nabi, cintanya luar biasa. Radhiyallahu taala. Ekonomi pas-pasan. Gak pasti duit, tapi ya kadang tetap duit. Pokoknya bukan orang kaya. Suatu saat Jabir ini punya unta itu mahal. Sekarang mobil, ya. Gak pasti duit, suatu mobil satu kan berarti kan sudah. Kalau Sayyidina Utsman motornya pakai, orang motornya kececeran. Sayyidina Sufyan Abu Sa'fullahaladzim, Abdurrahman bin Auf, ya itu payah. Ini enggak. Beliau posisi jiut tok. Bagus untanya.
Nabi seneng, ya manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat untanya Jabir kok haji, ibarat motor ini kok ya. Nabi kepingin, pas Nabi punya uang. Akhirnya Nabi ngomong, ya Jabir bidni Jamal. Ya Jabir, bisa nggak kamu jual unta ini sama saya? Tak tunggu nih. Jabir itu begitu Nabi bilang, Nabi bilang saya beli. Langsung Sayyidina Jabir mengatakan, bi anta wa ummi huwa laka ya Rasulullah. Demi aku pakai sumpah dari hati itu sudah. Ya Rasulullah, jangan apa beli hadiah buat sampean. Kalau kita orang mau itu jazakallah khair. Nabi lagi itu perasaan ini orang gak duwe, udah dilambah. Nabi bilang enggak bisa. Kalau kamu kasih saya enggak mau terima, saya mau beli. Berapa? Kawan ini nyebut regane. Mustahil Rasulullah, waduh, walat saya. Hanya bilang, berapa? Pasarannya unta kayak gini. Saya tak tahu, lupa, saya suruh bocornya. Bilal ngomong sekian. Dia Bilal ambilkan uang. Kalau ada uang saya itu ambil. Dia ambil, dikasih. Tapi segitu boleh? Enggak, enggak boleh. Dikasihkan uangnya. Ada tamanu, ini uangnya. Jadi ini untanya saya hadiahkan kamu lagi. Wa barakallahu laka fihi. Dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Uang yang saya kasih ini barokah buat kamu. Untanya juga barokah. Itu para ulama nyebut komentari hadis ini. Kenapa? Padahal Nabi tadi kepingin. Kenapa kok dibalik? Karena Nabi itu ingin balas Jabir kok cek baiknya. Mau saya beli mau dikasih. Masa saya nggak bisa lebih baik? Ya Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan saya sendiri mungkin politik, mudah-mudahan kita bisa sembuh ya daripada apa yang kita dengarkan ini tadi, yang kita sampaikan, dan antum dengarkan semuanya. Kita bisa lebih nyuntuk Nabi. Satu, tidak gengsian. Kedua, tidak begitu mayuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Amin ya rabbal alamin. Yang bisa saya sampaikan ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi min qaulin bila amalin laqad nasabtu bi naslan bi hukmi amartu bil khair lakin ma tamartu bihi fa mastaqamtu qawli lakastaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.